Pak Guru harus rekotin ini. Wah. Aman. Oke, kita mulai saja. Ya, Yang lain tidak pernah. ya kita mulai ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Silakan yang mau memimpin kita dalam berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk Sarnawi yang telah membantu kita dalam memulai pembelajaran kita pagi hari ini melalui doa ya. Pagi hari ini Pak Guru akan absen dulu ya sebelum pembelajaran kita mulai. Pak Guru absen ya. Alia. Alia. Bapak Guru. Hadir ya. Lanjut Intan. Hadir, Pak Guru. Lanjut lagi Muhammad Saiful. Hadir, Pak Guru, hadir. Oke ya. Terima kasih ya. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran kita, tapi sebelumnya Pak Guru harapkan bahwa pembelajaran pagi hari ini kalian telah siap ya, lalu keadaan kalian juga dalam keadaan yang sehat ya, dan Pak Guru berharap sekali ya kalian tetap semangat walaupun dalam masa pandemi ini, tetap terus berkarya, tetap terus belajar ya. Pak Guru ingin tanya, bagaimana keadaan kalian nih? Apa sehat semua? Sehat, Pak. Ya. Sehat, Pak. Ya. Oke, baik pagi hari ini ya. Kita akan belajar tentang tata cahaya ya, tata cahaya gambar bergerak ya. Sebelumnya nanti kita akan lihat dulu ya mengenai tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang kalian bisa pelajari pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya itu menganalisis tata cahaya gambar bergerak ya, lalu mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak. Indikator pencapaian yang bisa kalian capai untuk pembelajaran kali ini adalah menganalisis tata cahaya gambar bergerak ya, dalam kurung perekaman video. Lalu kalian bisa mengevaluasi tata cahaya gambar bergerak perekaman video. Lalu mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak. Selanjutnya menggunakan tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak ya. Ini kompetensi dasar yang kalian bisa capai dan indikator pencapaian untuk pembelajaran kali ini. Nah, manfaat tentang pembelajaran yang kalian pelajari untuk hari ini adalah dengan mengetahui tata cahaya pengambilan gambar bergerak, maka perbedaan arah dan kedalaman cahaya akan mempengaruhi tekstur dan mood yang ingin dibangun. Maka intensitas cahaya yang didapatkan juga berbeda sehingga tentu saja gambar yang dihasilkan tidaklah sama ya. Selanjutnya ya. Tujuan pembelajaran kalian mempelajari tata cahaya ini ya. Ada 4 ya. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis tata cahaya gambar bergerak ya, perekaman video dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi tata cahaya gambar bergerak perekaman video dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak perekaman video dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menggunakan tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak perekaman video dengan tepat ya. Lanjut. Nah, penilaian yang Pak Guru akan nilai untuk pembelajaran kita kali ini adalah pertama penilaian sikap. Tentunya penilaian sikap ini terdiri dari bagaimana kalian bisa
bisa respon, ataupun mungkin dalam pembelajaran ini kalian bisa aktif. Lalu yang selanjutnya penilaian bersifat pilihan ganda. Jadi ada soal-soal yang bersifat pilihan ganda yang akan kalian kerjakan. Itu juga merupakan penilaian. Lalu ada penilaian yang bersifat esai ya. Nah, semua baik penilaian bersifat pilihan ganda maupun penilaian bersifat esai ini nanti kalian bisa kerjakan di CBT kita atau LMS kita nantinya ya. Lanjut ya. Pembelajaran kali ini ya adalah pembelajaran yang sifatnya berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui teknik pergerakan kamera, baik itu ukuran gambar, baik itu sudut pengambilan gambar maupun pergerakan kamera ya. Nah, pagi hari ini materi sebelumnya berkaitan dengan materi saat ini, yaitu tata cahaya. Jadi saling berkaitan sehingga gambar yang dihasilkan ya gambar yang harmonis ya. Jadi gambar yang mempunyai kedalaman ya atau dimensi nantinya ya. Baik, untuk itu ya Pak Guru harapkan kalian dapat menyimak materi yang akan disampaikan dalam bentuk video sebentar ya. Sehingga kalian pun juga dapat mengerjakan ya beberapa tes yang sudah Pak Guru siapkan ya. Serta lebih memahami lagi mengenai tata cahaya gambar bergerak ya. Kita nonton dulu ya video tentang tata cahaya ya. Pak Guru coba share dulu ya, dinonton dulu ya. Dan Pak Guru harapkan kalian lebih paham ya tentang ini ya. Pak Guru share dulu ya. Oke, kita nonton sejenak ya tentang tata cahaya, dan kebetulan ini Pak Guru udah nonton, materinya bagus sekali ya untuk kalian ya. Bisa dilihat ya untuk materinya. Bapak, mau makan sosis. Hai, salam kenal. Kali ini kita akan membahas tentang dasar tata cahaya dalam film. Bersama saya, Mandela Majid. Secara sederhana, tata cahaya dapat diartikan sebagai penyinaran suatu subjek yang harmonis supaya mendapatkan gambar dengan kualitas pencahayaan yang tepat. Penanggung jawab tata cahaya dalam film dipegang oleh Director of Photography atau DOP. Dalam bahasa Indonesia disebut pengarah sinematografi. Ada 5 posisi pekerjaan dalam Departemen Tata Cahaya. Keygaver, teknisi listrik, operator genset, dan asisten juru lampu. Keygaver adalah supervisi kru, sekaligus secara teknis membantu pengarah sinematografi pada saat proses pengambilan gambar. Gaffer atau juru lampu secara teknis bertugas membantu keygaver saat proses pengambilan gambar. Teknisi listrik bertugas mengatur kebutuhan kelistrikan. Operator genset bertugas mengoperasikan genset sebagai sumber listrik. Dan asisten juru lampu secara teknis bertugas membantu gaffer saat proses pengambilan gambar. Adapun tujuan penataan cahaya yang baik adalah 1. Mencapai berbagai tingkat kecerahan dalam sebuah frame. 2. Mengatur warna dan menciptakan keseimbangan warna. 3. Membentuk dimensi dari setiap subjek. 4. Memisahkan subjek dengan latar belakang. 5. Membangun kedalaman dan dimensi pada setiap frame. 6. Membentuk tekstur. 7.
Membangun suasana atau mood. Ada dua sumber cahaya yang digunakan pada saat proses pengambilan gambar. Yang pertama, sumber cahaya alami, yang berasal dari cahaya matahari, cahaya bulan, dan cahaya api. Ini adalah contoh proses pengambilan gambar dengan menggunakan cahaya matahari. Yang kedua adalah cahaya buatan, seperti yang dihasilkan oleh cahaya lampu. Ada beberapa pengetahuan dasar yang wajib kita ketahui apabila kita belajar tata cahaya. Di antaranya, tentang bagaimana warna itu dihasilkan. Hal ini bisa kita pelajari melalui proses visible light spectrum. Apabila kita melewatkan sinar matahari melalui kaca prisma, maka sinar matahari yang berwarna putih akan terurai berdasarkan panjang gelombangnya, yaitu menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, dan ungu. Warna ungu memiliki panjang gelombang yang terpendek, kemudian semakin panjang, dan akhirnya warna merahlah yang terpanjang gelombangnya. Perbedaan panjang gelombang warna inilah yang kemudian menghasilkan warna berbeda dari setiap objek yang dikenai sinar matahari, kemudian ditangkap oleh mata manusia. Selain itu, kita juga harus mengetahui warna dasar cahaya, yaitu RGB, red, green, blue, merah, hijau, dan biru. Ini adalah skema percampuran piksel dari warna cahaya. Merah ditambah hijau menjadi kuning, hijau ditambah biru menjadi sian, biru ditambah merah menjadi magenta, dan apabila merah ditambah hijau ditambah biru, akhirnya kembali menjadi warna putih. Untuk menghasilkan perekaman gambar yang sesuai dengan warna aslinya, diperlukan kesesuaian antara suhu warna dari sumber cahaya yang digunakan. Melalui suhu warna dari sumber pencahayaan yang digunakan, kita dapat mengetahui suhu warna sebagai berikut. Ada dua karakter cahaya. Yang pertama, hard light atau cahaya keras. Cahaya keras dihasilkan ketika sumber cahaya dikenakan langsung terhadap subjek tanpa adanya perantara. Cahaya keras atau hard light menciptakan kedalaman dan membentuk bayangan yang jelas. Yang kedua adalah soft light atau karakter cahaya lembut. Kita dapat menghasilkan soft light dengan menggunakan lampu yang dipasangi filter diffuse sehingga cahaya yang dihasilkan tersebar dan tidak terlalu keras. Soft light bisa juga dihasilkan dengan teknik bounce, yaitu mengarahkan bidang putih ke sumber cahaya, kemudian pantulan dari cahaya tersebut diarahkan ke subjek. Ada beberapa equipment pendukung untuk menciptakan karakter cahaya soft light. Yang pertama, butterfly. Butterfly adalah kain shift putih besar yang pada umumnya digunakan untuk mengurangi intensitas cahaya matahari. Kedua, filter lighting ND atau neutral density, yaitu filter yang dipasang pada sumber cahaya lampu untuk mengurangi intensitas cahaya. Tiga, lampion atau James Bond. Ada dua filosofi dasar tata cahaya, natural, vektorial. Yang dimaksud dengan natural adalah penataan cahaya mengikuti logika posisi dari sumber cahaya. Seringkali disebut dengan motivated lighting. Yang kedua adalah vektorial. Pada penataan cahaya vektorial,
memungkinkan menempatkan arah sumber cahaya berlawanan dengan logika yang sewajarnya. Ini adalah contoh penempatan cahaya dengan menggunakan filosofi piktorial. Ada 3 gaya dasar dalam tata cahaya: High-key, low-key, graduated tonality. High-key disebut juga sebagai tata cahaya datar atau notan, berasal dari bahasa Jepang. Pada dasarnya, pencahayaan bersifat cerah, di mana perbandingan gelap terang relatif rendah, dan hanya ada sedikit bayangan. High-key dapat kita artikan sebagai pencahayaan low contrast. Low-key mempunyai perbandingan gelap terang yang relatif tinggi. Tujuannya membangun kedalaman dengan menggunakan tone yang kontras dari highlight dan bayangan. Hanya sedikit bagian yang terlihat terang, lebih banyak area gelap pada gambar. Low-key dapat diartikan sebagai pencahayaan high contrast. Graduated tonality. Gaya pencahayaan ini membentuk efek bayangan yang bertahap. Dengan kata lain, terdapat gradasi gelap dan terang. Untuk menciptakannya diperlukan banyak sumber cahaya atau lampu dengan beberapa intensitas untuk menerangi subjek dan bagian lain dalam gambar. Graduated tonality dapat kita artikan sebagai keseimbangan pencahayaan antara bagian gelap hingga bagian terang. Ada beberapa jenis desain lampu yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah jenis lampu open face. Jenis lampu ini didesain dengan permukaan yang terbuka, tidak dilengkapi dengan lensa. Karena itu, kualitas pencahayaannya ditentukan oleh reflektor yang dimilikinya. Umumnya, jenis desain lampu open face memiliki kualitas pencahayaan yang keras atau hard. Yang kedua adalah Fresnel. Jenis lampu ini didesain dengan permukaan yang ditutupi lensa. Yang ketiga adalah fluorescent. Kinoflow adalah salah satu jenis lampu yang menyerupai fluorescent, namun suhu warnanya 3200 derajat Kelvin atau tungsten dan 5600 derajat Kelvin atau daylight. Untuk lampu fluorescent seperti bolam pijar pada umumnya mempunyai suhu warna 4100 derajat Kelvin. Yang keempat adalah LED. LED adalah desain teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan era digital. Karakter lampu LED bersifat menyebar, tidak menggunakan bolam, tetapi menggunakan gabungan elektronik yang memproduksi cahaya berwarna red, green, blue, dan white. Tidak memerlukan asupan listrik yang besar dan memiliki intensitas yang cukup terang. Key LED sering disebut sebagai sumber utama pencahayaan. Secara teknis, bertujuan mencapai tingkat pencahayaan yang tepat dari subjek. Biasanya, key LED letaknya 45 derajat dari titik kamera dan 45 derajat dari lantai. Fill light adalah sumber cahaya yang menerangi bagian bayangan yang ditimbulkan oleh key light. Sisi bayangan atau yang lebih gelap disebut sebagai fill side. Secara teknis, tujuannya adalah mengurangi kontras untuk membentuk keseimbangan gelap terang sesuai dengan efek yang dikehendaki. Backlight yaitu sumber cahaya yang menerangi sisi belakang subjek yang otomatis berseberangan dengan arah lensa. Tujuannya untuk memisahkan subjek dengan latar belakang dan membentuk dimensi. Biasanya intensitas backlight lebih besar daripada key light dan fill light. Ada beberapa jenis penempatan backlight seperti kicker light dan set light, tergantung pada sudut pandang penempatannya. Biasanya perbandingan daya dari key light, fill light, dan backlight adalah 1:1,5 banding 3.
Demikian dasar-dasar tata cahaya pembuatan film. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Oke, baik itu tadi tayangan tentang ya dasar tata cahaya ya. Jadi kalian sudah saksikan video tentang dasar tata cahaya ya. Pak Guru akan membentuk kalian dalam bentuk kelompok ya. Pak Guru buat dalam tiga kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama ya, nanti terdiri dari beberapa teman kalian yang sudah Pak Guru ya WA semalam kelompok-kelompoknya ya, supaya tetap solid ya. Jadi ada 3 kelompok, nanti kalau belum paham lagi dilihat kembali di WA-nya. Untuk pembelajaran kali ini ada 3 kelompok, siapa saja yang di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Pak Guru berharap kalian sudah melihatnya. Oke, yang ingin Pak Guru tanyakan kali ini ya, untuk kalian ya yang berada dalam kelompok masing-masing ya, dalam penyajian tayangan tentang dasar tata cahaya tadi ya, yang ingin Pak Guru tanyakan bahwa ya, dari tayangan yang tadi sudah kalian saksikan ya, apa saja yang kalian dapat dari tayangan tersebut ya. Jadi Pak Guru harap kalian dapat berdiskusi di kelompok kalian, dan salah satu dari tiap kelompok dapat menyampaikan ya apa saja yang tadi kalian dapat dari tayangan yang sudah kalian tonton ya. Paham semua ya? Halo? Paham, Pak. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, Pak Guru beri waktu 2-3 menit untuk kalian bisa berdiskusi bersama teman sekelompok kalian di grup ya, grup kalian atau grup WA kalian, atau bisa menggunakan fasilitas lain, mungkin bisa SMS, telepon ya. Oke, silakan ya Pak Guru beri waktu 2 menit ya. You are now muted. Given. You are now Oke, Pak Guru anggap sudah ya. Pak Guru anggap sudah. Oke, ya silakan dari kelompok pertama ya, kelompok A. Apa yang kalian dapat ya, kalian diskusikan tentang tayangan tersebut. Silakan kelompok A yang mewakili kelompok A. Saiful Guru. Ya, Muhammad Saiful ya. Ya, baik. Tata cahaya dapat diartikan penyinaran suatu subjek yang harmonis supaya mendapatkan gambar dengan kualitas pencahayaan yang tepat. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih Saiful ya. Ya, tepat sekali ya, Pak Guru setuju dengan Saiful. Lanjut untuk yang di kelas B, perwakilan kelas B. Siapa saja yang di kelas B yang bisa menyampaikan? Oke, Sarnawia. ya. Silakan. Ada 5 pekerjaan dalam posisi Departemen Tata Cahaya, yaitu caregiver, teknik listrik, operator genset, dan asisten juru lampu. Baik, terima kasih ya buat jawabannya Sarnawia ya. Pak Guru apresiasi sekali ya. Lanjut untuk untuk kelompok yang C ya. Kelompok C, silakan yang mewakili. Saya Pak Intan Syafitri. Oke, silakan Intan. Terdapat 2 sumber cahaya yang digunakan pada proses pengambilan gambar, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Oke, terima kasih ya buat ketiga teman kalian ya.
kita beri aplaus ya buat ketiga teman kalian yang telah menyampaikan ya hasil dari diskusi kalian ya. Ya, Pak Guru setuju sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh ketiga teman kalian mengenai tata cahaya ya. Sebab tata cahaya ini merupakan suatu objek ya yang harmonis ya dengan kualitas pencahayaan yang tepat ya. Jadi ada terjadi penyinaran ya. Jadi sinar yang diberikan itu harmonis ya. Jadi hasil daripada cahaya tersebut dapat menghasilkan ya pencahayaan yang harmonis ya. Nah, lalu dalam penataan cahaya terdapat juga betul sekali ada 5 profesi ya. Ada Gever, teknisi ya. Lalu ada juga operator genset, asisten juru lampu ya. Nah, juga terdapat 2 sumber cahaya ya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Nah, untuk memperdalam lagi ya tentang materi tata cahaya ini, kalian juga bisa melihat juga ya beberapa referensi lain dari misalkan dari beberapa website atau YouTube ataupun beberapa buku ya. Mungkin Pak Guru akan taruh di link komentar kita atau nanti Pak Guru send juga di grup beberapa link yang kalian bisa lihat ya, kalian bisa tuju untuk sebagai bahan pembelajaran ya. Misalkan Pak Guru coba taruh ya, satunya ya. Oke ya, nanti dilihat. Pak Guru taruh di chat kita ya. Oke, itu ada ya, Pak Guru udah taruh. Lalu satu lagi ya, supaya kalian bisa lebih paham lagi ya tentang tata cahaya ya. Jadi ada 3 link. Ya, kalian bisa lihat ya ketiga link tersebut ya. Pak Guru beri waktu 2 atau 3 menit supaya kalian lebih punya wawasan lagi tentang tata cahaya ya. Oke, Pak Guru beri waktu 2-3 menit ya. Oke, sudah dibuka linknya ya. Pak Guru harap sudah dibuka linknya. Jadi itu sebagai tambahan materi atau tambahan pengetahuan kalian tentang tata cahaya ya. Nah, Pak Guru akan memberikan kalian beberapa pertanyaan ya melalui tayangan dari YouTube ya. Nanti kita nonton ya tentang trailer sedikit ya. Pak Guru copy linknya, ditunggu dulu ya. Pak Guru akan copy linknya atau dari sini ya, sabar. Pak Guru coba ya. Tunggu Pak Guru lihat dulu untuk link videonya ya. Ini ya, sabar ya. This is my power to express myself. Pak Guru copy dulu ya. Oke, Pak Guru share. Kalian bisa lihat ya. Ini Kau bikin aku bahagia. Dan aku pengen bikin kamu bahagia juga. Aku akan ya, kita dari sini ya. Oke, dari sini ya. Mungkin kita mulai dari detik yang ini ya. Kita nonton supaya tidak terlalu lama. Pastiin kebahagiaan di hidup kamu. Tapi itu nggak akan bisa aku lakuin kalau misalnya kamu stop ngizinin aku untuk baca apa yang kamu mau. Gak ada, Le. Gak ada orang yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan di hidup kita selain diri kita sendiri. Spesial buat lo nih. Ini aku tuh tahu ya. Dia tuh suka sama kamu dari dulu. Oke, itu sedikit cuplikan mengenai trailer Story of Kale ya. Oke, ya. Pak Guru ingin memberikan beberapa pertanyaan ya kepada kalian ya. Pak Guru harap di kelompok kalian juga dapat berdiskusi atau saling tukar pikiran tentang pertanyaan ini ya. Oke, pertanyaannya ya. Jadi dari trailer tadi tersebut ya, trailer Story of Kale ya. Menurut kalian ya, tata cahaya pergerakan kamera yang digunakan adalah, ada yang bisa memberi jawaban?
Ya, silakan Rizky. Ya. Ini tata cahaya yang digunakan adalah side light. Oke, side light ya. Oke, lanjut ya. Kira-kira ada yang tahu apa itu tentang side light? Dari kelompok yang lain? Oke. Posisi cahaya berada pada sisi samping dari objek sehingga bayangan dan terang objek akan terbagi menjadi dua. Bagian terang dan bagian gelap serta bayangan akan berada pada posisi yang berlawanan. Oke, terima kasih sekali ya buat kelompok 2 ya. Tepat sekali Pak Guru, apresiasi buat kedua teman kalian bahwa tata cahaya yang digunakan pada scene ini adalah tata cahaya yang bersifat side light ya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua ya sama juga ya. Dari potongan trailer of Kyle ini tata cahaya pergerakan apa yang digunakan ya. Dan coba jelaskan, silakan. Saya, Pak. Iya, siap. Sulfa lanjut. Teknik tata cahaya yang digunakan adalah backlight. Cahaya dari belakang subjek dengan arah kamera dan diatur hingga jatuh pada kepala dan bahu subjek. Penyinaran ini membentuk garis tepi dari bentuk subjek yang memisahkan diri dari latar belakang. Oke, terima kasih ya. Baik, itu pendapat dari ketiga teman kalian ya. Pak Guru apresiasi, kita beri pujian ya, kita beri tepuk tangan. Nah, Pak Guru akan memberi kesempatan kepada ya salah satu dari tiap kelompok juga menyimpulkan apa yang kalian pelajari tentang tata cahaya pagi hari ini ya. Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Mungkin dari kelas kelompok A menyimpulkan tentang ya, oke, siap. Alia lanjut. Tata cahaya pengambilan gambar bergerak merupakan penyinaran suatu objek yang harmonis dengan kualitas pencahayaan yang tepat. Terdapat dua sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami, diantaranya cahaya matahari dan bulan. Sedangkan sumber cahaya buatan diantaranya yaitu cahaya lampu. Oke, untuk kelompok B, yang bisa memberi kesimpulan? Saya, Pak. Oke, silakan Johan. Pengetahuan dasar belajar tata cahaya tentang bagaimana warna dihasilkan adalah melalui panjang gelombang cahaya. Perbedaan panjang gelombang menghasilkan warna berbeda dari setiap objek di sini. Warna dasar cahaya yaitu RGB. Untuk menghasilkan peretakan gambar sesuai dengan warna aslinya, diperlukan kesesuaian suhu warna dari sumber cahaya yang digunakan. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Johan ya. Lanjut untuk kelompok C yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pagi hari ini. Pak. Ya. Ada dua karakter cahaya yaitu hard light dan soft light. Terdapat pula dua filosofi tata cahaya yaitu natural lighting atau penataan cahaya dengan mengikuti logika posisi sumber cahaya dan pictorial lighting atau penataan cahaya dengan bertentangan dengan logika posisi sumber cahaya untuk kepentingan artis. Oke, terima kasih ya Salma untuk kesimpulannya. Baik, itu ketiga kesimpulan dari perwakilan masing-masing kelompok kalian ya. Yang Pak Guru sampaikan bahwa tepat sekali ya apa yang disampaikan tentang tata cahaya yang tadi sudah diuraikan oleh beberapa teman kalian ya, perwakilan dari beberapa kelompok. Nah, Pak Guru cuma menambahkan saja bahwa terdapat pula juga 3 poin lighting, yaitu key light, fill light, dan backlight ya. Lalu ada pula juga ya 3 dasar tata cahaya, yaitu high key ya, itu pencahayaan dengan perbandingan gelap, terang, rendah, dan sedikit bayangan. Biasanya juga disebut dengan low contrast ya. Lalu ada juga ya yang disebut dengan low key ya. Low key ini pencahayaan dengan perbandingan gelap terang rendah ya, yang tinggi ya.
dan sedikit highlight ya, biasanya disebut high contrast. Lalu yang ketiga adalah graduate totality ya, pencahayaan dengan membentuk bayangan secara bertahap atau mempunyai gradasi gelap dan terang ya. Selanjutnya, dalam tata cahaya diperlukan cahaya lampu ya. Jadi perlu lampu untuk menyinari ya. Nah, diantaranya bisa kita gunakan open face, Fresnel, lalu Florence ya, atau tidak pakai Kinoflow ya. Lalu selanjutnya juga kita bisa gunakan lampu yang saat ini lagi tren, yaitu LED ya. Ya, itu yang bisa Pak Guru tambahkan dari ketiga kesimpulan teman kalian ya. Nah, sebelum berakhir pembelajaran kita ya, Pak Guru sudah posting di LMS kita, di CBT kita, untuk kalian dapat mengerjakan soal-soal latihan ya yang berkaitan dengan pembelajaran kita pagi hari ini ya. Dan nanti kalian bisa cek ke sana ya. Ya, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi yang sudah disampaikan pagi hari ini ya. Selanjutnya ya, Pak Guru ya akan memberikan kalian ya tugas ya. Tugas untuk minggu depan ya. Tugas ini kalian buat 3 teknik tata cahaya pengambilan gambar bergerak ya. Kalian bisa kerjakan tugas ini secara mandiri ya. Secara mandiri. Jadi kerjakan aja di sekitar rumah ya. Alat yang kalian bisa gunakan misalkan lampu LED ataupun mungkin senter ataupun mungkin lampu dari beberapa HP ya, bisa kalian gunakan dengan teknik tadi ya yang sudah tadi kalian tonton. Nah, Pak Guru rasa atau Pak Guru ya berpikir bahwa tugas ini tidak terlalu susah ya. Bahan dan alat sudah ada di sekitar kalian, bisa kalian gunakan ya. Dan bisa berkreasi ya sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, materi kita untuk pagi hari ini sudah selesai ya. Dan Pak Guru berharap ya kalian bisa merapikan alat-alat ya belajar kalian dengan rapi di rumah kalian masing-masing. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini ya, kita berdoa ya. Ada perwakilan teman kalian yang ingin memimpin kita dalam berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita? Johan bisa memimpin? Tidak, Pak. Oke, baik, silakan Johan. Baik, sebelum kita mengakhiri kita berdoa. Amin. Selesai. Oke, terima kasih ya untuk partisipasi kalian ya dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Pak. Pagi ya.